Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan presentasi proposal proyek tugas akhir mata kuliah manajemen proyek dengan judul Pembangunan Base Transceiver Station atau BTS pada Kabupaten Nganjuk. Di sini untuk anggota timnya sudah terlampir, bisa di bawah. Nah, ada 4 anggota, ada Raffi Hisaranda, ada Hendri Himawan, Muhammad Ali Ridho, dan saya sendiri, Muhammad Anjas Adiansyah. Langsung saja di bagian pertama, di sini di daftar isi, berisikan bagian satu pendahuluan, mulai dari gambaran umum sampai dengan proyek charter yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ali Ridho. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di bagian satu sendiri ada pendahuluan. Yang pertama ada gambaran umum institusi yang berisi Telkom Indonesia atau PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1856 sebagai perusahaan telekomunikasi dengan jaringan terbesar dan terluas di Indonesia. Baik, selanjutnya ada latar belakang proyek yang dimana kebutuhan akan konektivitas yang stabil dan andal adalah faktor krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Permintaan akan layanan komunikasi dan internet terus meningkat seiring dengan perkembangan industri komersil dan residensial di wilayah tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada identifikasi permasalahan yang dimana melatar belakangi proyek tersebut, yaitu keterbatasan akses jaringan, ketertinggalan ekonomi dan sosial, lalu yang terakhir ada kebutuhan infrastruktur teknologi. Lanjut, di 1.4 ada identifikasi stakeholder proyek, yang dimana yang pertama ada Telkom Indonesia sebagai penanggung jawab atau pelaksana utama proyek, lalu pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu sebagai pemberi izin dan dukungan administratif untuk pembangunan tower BTS. Lalu yang ketiga ada masyarakat Nganjuk sebagai penerima manfaat utama dari proyek tersebut. Selanjutnya ada kontraktor dan subkontraktor yang di sini memiliki tanggung jawab untuk perancangan teknis, konstruksi, dan instalasi tower BTS. Lalu yang terakhir ada penyedia layanan teknologi dan peralatan yang di sini memiliki tugas yaitu menyediakan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Lalu untuk selanjutnya ada Oke, di sini untuk bagian dua itu berisikan ruang lingkup project atau proyek. Pada pertama di sini ada 2.1 itu analisis sistemnya dan teknologi yang digunakan. Di mana di sini kita menganalisa apa saja yang diperlukan untuk proses pembangunan BTS. Dan di sini yang diperlukan ada ada 4, di mana yang pertama ada tower BTS, ada radio base station, ada backhaul network, serta power supply. Jadi ada 4 yang perlu diperlukan dan dipersiapkan. Lanjut di sini untuk 2.2, yaitu metodologi pengembangan yang digunakan. Di sini kami menggunakan Project Management Institute atau PMI framework atau kerangka kerja yang dapat meliputi beberapa siklus atau beberapa alur proses, dimulai dari inisiasi atau initiating, ada perencanaan atau planning, dilanjutkan dengan executing atau proses eksekusi atau pengerjaan, dilanjutkan dengan monitoring, controlling, dan yang terakhir adalah closing atau proses evaluasi dari keseluruhan proyek. Itu. Lanjut di poin selanjutnya. Oke, di sini untuk poin 2.3 itu berisikan perancangan sistem yang dimana terdiri dari 2.31 yang berisikan desain fisik towernya. Nah, untuk desain fisik towernya kita harus menentukan lokasi, tinggi tower, struktur fisik, serta kondisi lingkungan setempat dari tower yang akan kita deploy atau kita pasang. Dan di sini sudah ada juga uh, cetak biru atau prototipe dari skema tower kita. Ada di gambar 2, di sini ada sebelah kiri ada power supply-nya dan sebelah kanan adalah dari BTS towernya. Sudah cukup jelas. Nah, di sini untuk 2.32, di sini berisikan desain jaringan atau networking, atau lebih gampang atau lebih familiar disebut dengan topologi jaringan yang kita gunakan, di mana di sini kita menggunakan topologi semi ring atau disebut juga sebagai mesh seperti itu, karena kita menghubungkannya secara uh, langsung ke perangkatnya. Dan secara singkat dapat diartikan bahwa skema yang ada di gambar 3 itu berisikan di mana
kita sepakati bahwa HP 1 atau HP yang berwarna hijau itu merupakan eh, BTS transmisinya atau yang mentransmisikan sinyal. Nah, sinyal dilanjutkan ke BSC atau lebih mudah disebut juga sebagai eh, base station controller. Lalu dilanjutkan ke MSC atau disebut juga sebagai mobile switching center. Nah, apabila telah sampai ke MSC, sinyal ataupun data akan dilanjutkan ke SMSC atau Short Message Service Center atau ke service centernya. Dan dari service center ini akan dilanjutkan kembali ke MSC dari BTS penerima atau receiver. Karena tadi yang atas kita sepakati sebagai receiver, maka yang bawah kita sepakati sebagai receivernya atau penerimanya. Atau untuk HP hijau sebagai pengirim dan HP merah sebagai penerima. Seperti itu. Jadi prosesnya sama, dari MSC akan diteruskan ke BSC dan diteruskan kembali ke BTS atau tower BTS penerima. Seperti itu. Nah, di sini untuk poin 2.33 itu berisikan perangkat keras dan perangkat lunak yang pastinya membutuhkan komponen-komponen yang saya sebutkan di awal tadi. Dan di sini dilampirkan juga gambar dari antena dan RBS tower BTS tersebut. Sudah cukup lengkap. Di sini untuk poin 2.34, ya bisa di scroll ke bawah, ya akan berisikan sistem manajemen jaringan, di mana akan digunakan sebagai platform untuk melakukan pengawasan dan maintenance dari tower BTS tersebut. Dan sudah ada lampiran juga gambarnya, gambar mengenai rancangan sistemnya, sudah cukup jelas. Lanjut di poin selanjutnya. Nah, di sini di poin 2.4 bersihkan mekanika pengujian sistemnya. Dan pengujian sistem bisa dimulai dari unit testing sampai acceptance testing. Jadi ada 4 proses, yaitu unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing atau proses testing ke penerimaan ke pihak yang berwenang atau proses akhirnya seperti itu. Lanjut di poin 2.5, mekanisme implementasi terdiri dari 4 poin juga, mulai dari instalasi infrastrukturnya, konfigurasi dan pengujian zat awal, pelatihan staf, serta go live. Di sini go live perhatikan proses operasionalnya atau pengujiannya atau deploy dari BTS tersebut untuk digunakan secara umum dan komersial seperti itu. Dan yang terakhir ada update dan update sistem. Dan di mana apabila memungkinkan nanti akan dilakukan update teknologi dari yang semula 4G LTE menjadi 5G apabila memungkinkan. Di sini untuk 2.7 atau kendala proyek itu bisa dimulai dari izin dan regulasi, cuaca dan kondisi alam, keterbatasan sumber daya, serta komunikasi dengan stakeholder. Jadi itu 4 key atau 4 poin dari kendala yang harus diselesaikan. Nah, selanjutnya di poin 2.8 itu bersihkan kebutuhan perangkat keras, mulai dari tower BTS sampai dengan monitoring equipment. Selebihnya ini sudah saya jelaskan lengkap di awal, yaitu bersihkan towernya, radio base station, antena, perangkat backhaul, power supply atau yang terdiri dari generator set dan baterai, serta monitoring equipment. Lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, di bagian 3 sendiri ada rencana jadwal proyek yang di mana di sini ada pembangunan BTS Tower yang dipecah menjadi tiga bagian, yaitu persiapan proyek, pelaksanaan konstruksi, lalu yang terakhir ada serah terima dan operasional. Mereka masing-masing dipecah menjadi subbab-subbab yang sudah tertulis lengkap di sini. Lalu yang kedua ada daftar aktivitas dan teknik buat yang di mana di sini ada 13 aktivitas yang eh, tercatat OMP dan TE-nya. Yang memiliki keterangan O sendiri estimasi waktu tercepat atau optimistik. Lalu yang M Mas likely, lalu yang P pesimistik, lalu yang TE sendiri adalah estimasi durasi dengan teknik BERT. Lalu yang ketiga ada durasi proyek, di mana di sini ada 10 teks deskripsi yang sudah tertulis lengkap juga predesesornya, BC, ML, sampai dengan WC-nya. Baik, mungkin itu aja. Lalu dilanjutkan dengan bab selanjutnya, yaitu bab 4 yang akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Anjas Ardiansyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini langsung saja di bagian 4
itu dapat berisikan rencana biaya proyek yang dimulai dari pertama yaitu biaya tenaga kerja dengan total keseluruhan biaya 66 juta terdiri dari 12 orang. Dan untuk gaji tukang atau pekerja proyeknya itu 25 orang, itu total 62.500.000 rupiah. Ada biaya sewa tanah, di mana di sini tanahnya seluas 350 meter persegi, itu di harga 245 juta. Lanjut di biaya listrik, di sini untuk listrik 8.000 kilowatt itu di harga 8 juta dan dikalikan dengan 6 bulan, sehingga menghasilkan grand total sebesar 48 juta. Nah, di sini untuk biaya konstruksi sudah dijelaskan detail di tabel bawah. Nanti akan saya jelaskan pada uh, bagian selanjutnya. Lanjut saja di scroll ke bawah. Dan di sini ada biaya pemeliharaan, mulai dari pemeliharaan rutin sampai dengan asuransi nanti. Ada juga biaya keamanan dan perlindungan dari pihak RT dan polsek setempat, serta biaya administrasi. Administrasi di sini dapat dijadikan berbagai macam, mulai dari administrasi, keperluan izin, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi mengenai detail dari rangkuman biaya proyek, mengenai apa saja yang akan dibeli atau apa saja yang akan dipersiapkan, itu mulai dari ekskavator sampai dengan peralatan pengelasan. Nah, di sini di kapal sudah cukup jelas mengenai biaya minimum dan biaya maksimum yang ada. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan atau maintenance yang diasosiasikan atau dihitung berdasarkan bulan atau per bulan. Nah, di sini biayanya terdiri dari perawatan rutin sampai dengan asuransi. Juga sudah cukup lengkap, ada biaya minimum dan biaya maksimumnya, sudah terlampir. Lanjut di sini ada biaya keamanan dan perlindungan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu mengenai dari pihak Polsek dan RT setempat serta biaya administrasi. Lanjut ke total. Ya, di sini untuk total biaya per bulan itu berada di angka untuk peralatan konstruksi berada di angka 843.500.000 rupiah. Dan untuk pemeliharaan, biaya maksimum berada di angka 160 juta rupiah, keamanan 8 juta, administrasi 7 juta, total perkiraan biaya bulanan ini untuk minimumnya berada di angka 269 juta 200 rupiah. Untuk biaya maksimum perkiraannya berada di angka 1.018.500.000 rupiah. Seperti itu. Langsung ke bawah. Nah, di sini untuk biaya tahunan itu dari izin, mulai dari izin pajak maksimum minimum, asuransi minimum, dan asuransi maksimum. Apabila di grand total akan dijelaskan di bagian selanjutnya, yaitu total perkiraan biaya tahunan dari mulai biaya minimum itu terdiri dari biaya bulanan ditambah dengan biaya tahunan. Dan di sini menghasilkan grand total untuk biaya minimum proyek kita di 1 tahun itu 289.200.000 rupiah. Dan untuk biaya maksimum berada di angka 1.098.500.000 rupiah. Seperti itu. Lanjut di bagian 5. Nah, gitu. Nanti akan keluar simbol checklist. Karena dokumennya PDF, maka nanti akan dilakukan penyesuaian. Jadi akan keluar nanti centang seperti itu, di checklist saja. Apabila nanti kalau perlu di print out, dicentang secara manual juga bisa, sesuai dengan kebijakan penanggung jawab proyeknya. Lanjut untuk bab 2, ini ada desain dan pengadaan proyek, lalu berisikan 2 subbab, desain teknis dan pengadaan. Nah, untuk bab 3, langsung saja ke bawah. Nah, bab 3 terdiri dari konstruksi, yang terdiri dari 3 subbab, mulai dari persiapan lahan, pembangunan struktur, sampai dengan instalasi peralatan. Nah, lanjut ke bawah untuk bab 4. Nah, di sini untuk bab terakhir itu membahas tentang pengujian dan serah terima atau acceptance, di mana di dalamnya terdapat 3 subbab: pengujian akhir, dokumentasi dan pelatihan, serta serah terima. Nah, kenapa kok perlu dilakukan serah terima? Karena di tahap akhir yang sesuai dengan pedoman ISO 9000 itu kita perlu memastikan bahwa semua pekerjaan telah selesai dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang ada di awal tadi. Serta serah terima proyek
telah dilakukan dengan baik dan disetujui oleh semua pihak yang terkait. Jadi mulai dari stakeholder sampai dengan pihak penerima yang berwenang itu harus menyetujui proyek yang telah dikerjakan. Dan apabila telah sesuai, maka checklist di sebelah kanan bisa langsung dicentang seperti itu. Jadi mekanismenya tinggal kita lakukan metode checklist, ditanyakan pertanyaannya apakah sudah terlaksana atau belum, apabila sudah terlaksana tinggal dicentang dan akan dilakukan evaluasi untuk poin-poin di setiap babnya. Seperti itu. Jadi untuk presentasi dari bab 1 sampai bab 5 cukup sekian. Nanti untuk bab 6 sampai dengan bab 9 akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Hendrik Hermawan dan Muhammad Rafi Daranda. Nanti akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Waktu dan tempat akan dipersilakan untuk rekan Hendrik Hermawan dan Rafi Daranda Rizwan. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin melanjutkan tentang tugas dari mata kuliah manajemen proyek. Dan di sini kami beranggotakan 4 orang ya. Dan sebelumnya di video pertama di bagian 1 dan sampai bagian 5 sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama ada M. Ali Ridho, Anjasa Diansa, sama saya sendiri M. Rafi Rizwan, dan yang terakhir ada Hendrik Hermawan. Jadi saya dan Hendrik di bagian kedapatan di bagian 6 sampai bagian 9. Oke, yang pertama yaitu saya menjelaskan sedikit tentang proposal yang rencana proyek BTS atau tower di Kabupaten Nganjuk. Itu bagian bagian 6, yaitu tentang rencana manajemen sumber daya manusia. Jadi rencana manajemen sumber daya manusia pada proyek pembangunan tower BTS di Kabupaten Nganjuk ini dirancang untuk memastikan bahwa semua peran dan tanggung jawab dalam proyek diidentifikasi dengan jelas dan setiap stakeholder yang terlibat dalam dapat berkontribusi secara optimal terhadap kesuksesan proyek. Oke, di poin 6.1 identifikasi stakeholder yang berkaitan dengan proyek. Itu yang pertama ada beberapa stakeholder, yaitu perannya dan spesifikasinya, yaitu yang pertama perannya yaitu pemprakarsa dan pemilik proyek. Terus yang spesifikasinya menyediakan dana, menetapkan tujuan proyek, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Yang kedua yaitu pemerintah Kabupaten Nganjuk sendiri. Yang pertama yaitu perannya ya regulator dan fasilitator karena proyek ini bertempat di Kabupaten Nganjuk. Spesifikasinya yaitu memberikan izin dan dukungan administratif, memastikan proyek sesuai dengan regulasi lokal, dan mendukung penyelesaian masalah terkait lahan dan infrastruktur. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajer proyek sendiri, yaitu saya Insinyur M. Rafi Rizwan. Yaitu perannya memimpin proyek, dan spesifikasinya saya di sini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek, serta memastikan tujuan proyek tercapai. Yang keempat yaitu tim proyek internal Telkom. Jadi di peran internet Telkom itu yaitu pelaksanaan proyek, dan spesifikasinya tim dari berbagai departemen seperti teknik, departemen keuangan, departemen hukum, terus dan pengadaan yang terlibat langsung dalam eksekusi proyek. Selanjutnya yaitu yang kelima kontraktor dan subkontraktor. Yaitu peran dari kontraktor, pelaksanaan konstruksi dan instalasi. Yang kedua spesifikasi perusahaan konstruksi dan teknisi yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik tower dan instalasi perangkat keras. Selanjutnya yang keenam yaitu penyediaan layanan teknologi dan peralatan, yaitu perannya pemasok teknologi. Spesifikasinya perusahaan yang menyediakan peralatan telekomunikasi dan teknologi pendukung, termasuk perangkat BTS, antena, dan perangkat jaringan. Yang ketujuh yaitu tim operasional dan pemeliharaan. Peran dan spesifikasi tim operasional adalah pemeliharaan sistem dan staf yang bertanggung jawab untuk operasi sehari-hari dan pemeliharaan tower BTS setelah instalasi selesai. Selanjutnya yang terakhir
yaitu masyarakat Kabupaten Nganjuk sendiri, yaitu peran identifikasinya, penerimaan manfaat, dan penggunaan akhir layanan telekomunikasi yang akan diuntungkan dengan adanya proyek ini. Oke, poin 6.3 deskripsi tugas masing-masing atau stakeholder atau bagian. Itu yang pertama, Telkom Indonesia menetapkan visi dan tujuan proyek. Yang kedua, mengalokasikan anggaran dan sumber daya. Yang ketiga, memberikan arahan strategis dan pengawasan tinggi. Yang kedua, proyek Dr. Insinyur Ahmad Fauzi, memimpin perencanaan dan eksekusi, mengkoordinasi tim internal dan eksternal. Dan yang ketiga, memantau kemajuan proyek dan memastikan sesuai dengan jadwal dan anggaran. Yang terakhir, melaporkan status proyek kepada manajemen Telkom Indonesia dan stakeholder lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu merancang detail teknis. Tim teknik yaitu merancang detail teknis tower BTS dan jaringan. Selanjutnya mengawasi konstruksi, instalasi untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap spesifikasi. Yaitu selanjutnya bekerja sama dengan kontraktor dan penyediaan teknologi. Selanjutnya yaitu ada di tim keuangan, yaitu tentang menyusun dan mengelola anggaran proyek, mengawasi pengeluaran untuk memastikan efisiensi biaya, menyiapkan laporan keuangan dan analisis biaya biaya sampai manfaat. Selanjutnya yaitu tim hukum. Di tim hukum memastikan semua aspek proyek mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Selanjutnya mengenangani perjanjian kontrak dengan kontraktor dan penyedia teknologi. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah hukum yang timbul selama proyek berlangsung. Selanjutnya di poin nomor 6 di tim pengadaan, mengidentifikasi dan menyeleksi kontraktor dan penyedia teknologi, mengelola proses tender dan pengadaan, memastikan pengadaan sesuai dengan spesifikasi dan anggaran. Di tim berikut yaitu tim komunikasi, ada bisa mengelola komunikasi dengan semua stakeholder termasuk pemerintah dan masyarakat setempat. Selanjutnya menyediakan informasi proyek kepada publik dan memastikan transparansi, menangani hubungan media dan publikasi proyek. Selanjutnya di tim kontraktor dan subkontraktor melaksanakan pekerjaan struktur tower BTS, menginstal dan mengkonfigurasi perangkat keras dan jaringan, memastikan pekerjaan sesuai dengan standar kualitas dan jadwal yang ditetapkan. Itu tadi bagian dari bab 6 dan yang bab 7 akan dijelaskan dan sedikit diarahkan oleh teman saya Hendrik Hermawan. Bisa tepat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Rafiar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rencana manajemen komunikasi. Yang pertama adalah perencanaan komunikasi. Ini pihak yang terlibat ialah Telkom Indonesia. Di sini tugasnya ialah dimaksud dengan informasi status proyek secara keseluruhan, laporan kemajuan bulanan, dan laporan akhir. Komunikasi laporan tertulis dan email. Lalu kedua, selain juga ada pemerintah Nganjuk, di sini tugasnya dalam hal komunikasi ialah kemajuan proyek terkait pembangunan BTS. Lalu kedua, komunikasinya tugasnya untuk memberikan pengawasan dan laporan tertulis. Lalu ketiga, selain Telkom Indonesia dan pemerintahnya, ada juga peran dari masyarakat itu sendiri. Yang dimana bagian informasinya itu merupakan pembangunan BTS, informasi komunikasi pemanfaatan tower BTS dan penggunaan tentang akses informasi pendidikan dan kesehatannya. Lalu yang kontraktor dan subkontraktor adalah informasi pelaksanaan pembangunan BTS, jadwal implementasi dan panduan pemeliharaan. Lalu komunikasinya di sini rapat teknis mingguan. Lalu laporan jadwal pemasangan terkait tower BTS. Lalu kelima, penyedia layanan. Informasinya penyediaan peralatan, perangkat, keras terkait pembangunan tower. Lalu komunikasinya berupa rapat bulanan, rapat koordinasi, dan laporan tertulis. Lalu kebutuhan komunikasinya antar anggota, komunikasi formal melalui rapat bulanan,
komunikasi melalui grup WhatsApp, dan diskusi dan koordinasi harian. Penggunaan platform manajemen proyek seperti Trello untuk melacak kemajuan tugas dan jadwal PDS. Lalu kedua, distribusi informasi menjelaskan mengenai mekanisme dan media yang sesuai. Untuk distribusi normal, rapat koordinasi menggunakan mingguan, bulanan, medianya bisa melalui langsung atau Zoom, Meet, dan lain-lain. Laporannya di sini kemajuan proyek, koneksi tower, dan laporan akhir. Medianya untuk laporannya berupa email, komunikasi, dokumen laporan, dan presentasi laporan akhir. Lalu pengumuman dan informasinya sendiri, media sosialisasi publik, media sosial, dan papan pengumuman di lokasi proyek. Lalu yang ketiga, direktori tim proyek di sini ke bawah. Selanjutnya, bagian 8. Untuk bagian 8-nya sini adalah rencana pengadaan barang dan jasa. Di sini menjelaskan mengenai apa saja kebutuhan yang dibutuhkan untuk pembangunan tower di sini. Yang pertama, pengadaan peralatan untuk berupa eskavator, bulldozer, kren loader, drill rig, generator, peralatan pengukuran, peralatan keselamatan, penggalian trensi, peralatan perangkut, material vertikal, lalu peralatan penjelasan. Lalu pengadaan jasa pemeliharaan berupa tenaga perawatan rutin, peralatan teknisi dan insinyur, penggantian suku, layanan perbaikan darurat, layanan pemantauan jarak jauh. Lalu pengadaan biaya keamanan dan administrasinya di sini ada keamanan dikoordinasikan oleh RT dan RW setempat dan biaya administrasi. Lalu biaya lainnya yaitu izin dan pajaknya, lalu berupa asuransi. Lalu terakhir kerangka acuan kerja pengadaan barang dan jasa. Tentang rencana manajemen risiko. Poin 9.1 yaitu tentang pendahuluan. Rencana manajemen risiko sangat penting untuk manajemen proyek pembangunan tower base transfer station atau biasa kita sebut BTS. Metode SWOT atau SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats akan digunakan untuk menemukan dan mengevaluasi indikator-indikator internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proyek. Dengan analisis SWOT atau SWOT diharapkan dapat merancang strategi untuk memaksimalkan hasil akhir proyek serta mengurangi dampak dari ancaman, hambatan, dan tantangan yang ada. Di poin 9.2 analisis SWOT, yang pertama strength atau kekuatan, yaitu analisis, dan di sini ada tabel analisis yang sebelah yang tengah yang pojok kanan, yaitu strategi yang diambil. Jadi akan saya jelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama yaitu kekuatan atau stretch, analisis keberadaan manajer proyek konstruksi, insinyur implementasi, teknisi, dan tenaga kerja konstruksi yang berpengalaman dan terampil. Yaitu yang pertama harus mengikuti standar kualitas ISO 9000 dalam perencanaan, jaminan, dan pengendalian kualitas. Di sudut strategi yang diambil yaitu mengoptimalkan penggunaan keterampilan dan pengalaman tim untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal dan standar kualitas. Selanjutnya, menjaga kepatuhan terhadap standar kualitas untuk memastikan hasil akhir yang sesuai dengan spesifikasi dan ekspektasi. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Di tabel analisis terbatasnya sumber daya milenial dan tenaga kerja di wilayah Nganjuk. Tantangannya yaitu dalam pengiriman material dan peralatan ke lokasi proyek yang strategis tapi mungkin sulit dijangkau karena kan di Kabupaten Nganjuk kebetulan kebanyakan ada di pelosok ya, kebetulan yang rencana proyeknya BTS itu. Selanjutnya di tabel strategi yang diambil yaitu meningkatkan efisien dalam penggunaan sumber daya dan mempertimbangkan outsourcing atau pengadaan material dari wilayah terdekat.
Selanjutnya, merencanakan logistik dengan cermat, termasuk rute pengiriman dan jadwal yang optimal untuk mengurangi keterlambatan. Lanjutkan. Yang pertama yaitu mengolah strength atau kekuatan, memberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan teknis tim. Yang kedua, menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan standar kualitas dipenuhi sepanjang proyek. Yang kedua, mengatasi weakness atau kelemahan. Yang pertama, mengembangkan strategi untuk menggunakan atau penggunaan sumber daya secara efisien, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, merencanakan rencana logistik yang detail, termasuk alternatif rute dan jadwal pengiriman yang fleksibel. Selanjutnya, yaitu memanfaatkan opportunity atau peluang. Yang pertama, mengembangkan kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran tentang proyek dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah lokal untuk membangun dukungan dan memanfaatkan insentif yang tersedia. Dan selanjutnya yaitu mitigasi threats atau ancaman, yaitu yang pertama menyusun rencana darurat untuk menghadapi kondisi cuaca yang buruk, termasuk penjadwalan ulang dan penyediaan peralatan pelindung. Yang kedua, menjaga komunikasi yang baik dengan pihak berwenang dan memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi sejak tahap perencanaan. Oke, baik, sekian dari penjelasan atau presentasi kelompok 10 tentang pembangunan tower BTS yang diadakan di Kabupaten Nganjuk. Saya kurang lebihnya mohon maaf, dan saya perwakilan dari kelompok teman-teman saya yaitu Anjas, Mari Rito, sama Hendrik Hendrawan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur untuk kamu semua.